Presiden desak perang Israel-Palestina dihentikan. Wakil Presiden menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Papua. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya musnahkan barang bukti narkoba. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 11 Oktober 2023 selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center hari ini Rabu 11 Oktober 2023. KTT AIS Forum 2023 dihadiri oleh negara-negara pulau dan kepulauan guna membangun solidaritas antar negara. Konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 dihadiri oleh negara-negara pulau dan kepulauan dan diikuti oleh 51 negara dan 9 badan internasional. KTT AIS Forum 2023 merupakan forum atau wadah untuk mengatasi permasalahan bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Negara yang menjadi bagian dari forum ini diharapkan dapat berkolaborasi menangani isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk seputar sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, polusi laut, manajemen darurat, dan peningkatan perikanan berkelanjutan. KTT AIS Forum 2023 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan KTT AIS sangat penting untuk membangun solidaritas antar negara kepulauan. Yang mulia, para pemimpin dan ketua delegasi AIS Forum, pimpinan dan delegasi organisasi internasional, selamat datang di Bali. Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT pertama AIS Forum. Sebuah forum untuk penguatan kolaborasi antar negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut bukanlah pemisah antar daratan, tapi laut justru pemersatu antar daratan. Laut justru perekat dan penghubung antar daratan. Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, terlepas maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling kait-mengkait dan saling terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Jika kita membuang sampah di daratan, belum tentu sampah tersebut berpindah ke daratan di belahan dunia lain. Tapi jika kita membuang sampah di lautan, maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan manapun di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Dan KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat 3 hal yang perlu kita dorong.
Yang pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Yang kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Yang mulia, kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan, baik di KTT G20 tahun lalu maupun di KTT ASEAN dan KTT AIS tahun ini. Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah. Let us walk and work together. Dan dengan ini saya nyatakan KTT pertama Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau dibuka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap malam bersama para pemimpin dan delegasi negara-negara pulau dan kepulauan serta organisasi internasional. Jamuan santap malam sebagai bagian dari konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023. Bertempat di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap malam bersama para pemimpin dan delegasi negara-negara pulau dan kepulauan serta organisasi internasional pada Selasa 10 Oktober 2023. Tiba di Bali International Convention Center pada pukul 18.30 WITA, Presiden Joko Widodo yang menggunakan pakaian batik menyambut kedatangan para tamu sebelum memasuki area jamuan. Presiden Joko Widodo menyambut Deputi Perdana Menteri Tonga, Samiu Kuita Faipulu, Deputi Perdana Menteri Fiji, Manoa Seru Nakausabaria Kamikamika, Perdana Menteri Sao Tome and Principe, Patrice Emery Trovoada, Presiden Mikronesia, Wesley Simina, Perdana Menteri Tuvalu, Kausea Natano, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao, serta Perdana Menteri Niue, Emani Makamau Tagelagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi AIS sebagai forum yang dapat meningkatkan kerjasama antar negara pulau dan negara kepulauan. Presiden juga menyebutkan laut sebagai kehidupan yang mempersatukan masyarakat dan menyediakan banyak sumber daya yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Presiden Joko Widodo juga mengajak para anggota AIS untuk terus meningkatkan persahabatan antar negara pulau dan kepulauan. Welcome to Bali, welcome to Indonesia, to the first high-level meeting of the AIS Forum Gala Dinner, a forum to strengthen collaboration among archipelagic and island state countries. Because ocean is our life, ocean unites our people, and ocean provides many resources that we have to manage in a responsible manner. Let us flourish our friendship and please enjoy the evening. Pada santap malam KTT AIS Forum 2023, para undangan disuguhi beragam makanan dari sejumlah daerah di tanah air. Setelah santap malam, para pemimpin negara dan delegasi serta tamu undangan disuguhi beragam penampilan dari sejumlah musisi di tanah air. Tim Liputan Polri TV. Seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan kelima tingkat Menteri Archipelagic and Island States Forum 2023 yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat membangun solidaritas dan kolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan perubahan iklim, khususnya yang akan berimbas pada sektor kelautan. Dalam pertemuan kelima tingkat Menteri Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Fifth Ministerial Meeting Archipelagic and Island States Forum 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali hari Selasa 10 Oktober 2023.
Seluruh delegasi yang hadir sepakat membangun solidaritas dan kolaborasi untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. The reality of our world today is grim. Triple planetary crisis, namely climate change and rising sea level, marine pollution, and biodiversity loss represent an existential danger to our society. Meanwhile, multilateral effort to manage this crisis remains sluggish. Rivalries, global conflict, and distrust are taking hostage of our global cooperation, and vulnerable countries, including small island developing countries, will be the first victim. Therefore, Indonesia and all of us choose the right way, choose the right path of cooperation and solidarity inclusively. This is an urgent time for us as an archipelagic and island state to stand in solidarity and work together. ICE Forum must become a lighthouse which guide our pathway forward to develop inclusive and impactful cooperation and protect our future generation. Today, I will share two main keys to you toward this goal. First, ensuring solidarity between archipelagic and island states. The global pandemic has taught us a hard lesson that nobody is safe until everyone is. Our shared challenges are unprecedented. The only path toward solution is solidarity. ICE Forum must continue to produce innovative efforts to ensure the sustainability of our ocean in addressing the triple planetary crisis. Salah satu agenda dari pertemuan tersebut adalah perumusan dokumen deklarasi para pemimpin. Nantinya dokumen tersebut akan diserahkan kepada para kepala negara untuk dibahas dalam konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 yang berlangsung hari ini, Rabu 11 Oktober 2023 dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.